Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua murid untuk memimpin doa. Amin. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir? Kenapa? Kenapa? Oh, ya, semoga yang sakit. Ya, semoga yang sakit kita doakan segera sembuh ya. Ya, baik. Pada pertemuan sebelumnya itu kita telah mengenal teks prosedur, ya, dari pengertiannya, lalu dari strukturnya, dari ciri kebahasaannya, dan contoh-contoh teks prosedur sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu teks prosedur? Ya, betul. Ya. Terus strukturnya ada apa saja? Tujuan, ya. Ya, terus? Ya, betul. Kalau kaidah kebahasaannya? Iya, betul. Terus apa lagi? Ya, urutannya gitu ya. Oke, apa lagi? Kata kerja, iya betul. Lalu contoh teks prosedur sederhana misalnya apa saja? Iya, cara membuat teh. Lalu cara menggunakan apa misalnya? Iya, bisa. Iya, bisa. Oke, terus cara menggunakan contohnya apa? Iya, bisa mesin cuci. Terus? Iya, bisa. Bisa, oke. Nah, tapi anak-anak, apakah teks prosedur itu selalu untuk kegiatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita saja? Iya, tidak ya. Teks prosedur itu juga dipraktikkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu di lingkungan masyarakat, di lingkungan instansi maupun lembaga. Kenapa Enda? Ya, contohnya apa? Ya, oke. Ya, itu salah satu yang di lingkungan masyarakat ya. Nah, lalu jadi kan sekarang kita masih ada di bab teks prosedur, tapi sebab apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Untuk mengetahuinya, kita amati dulu video berikut ini. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, jadi dari proses PPDB itu, apa saja sih yang paling sering terjadi kecurangan? Iya, anak titipan. Terus apa lagi? Iya, menyuap sekolah ya.
Jadi ternyata banyak oknum yang curang. Nah, padahal kan PPDB itu sudah punya aturan ya. Tapi kenapa sih kecurangan seperti ini masih saja bisa terjadi? Iya, betul. Terus apa lagi? Iya, betul. Jadi ternyata ada oknum-oknum yang curang, terus bahkan pengawasannya pun belum ketat, sanksi yang diberikan pun belum tegas. Nah, lalu mengapa sih? Atau kan kecurangan seperti itu bisa menimbulkan masalah ya? Terus dampak apa saja yang bisa ditimbulkan dari kecurangan tersebut? Iya, ketidakadilan ya. Terus apa lagi? Iya, yang harusnya. Iya, jadi yang harusnya keterima malah jadi kegeser gitu ya. Mm-mm. Terus agar kecurangan di PPDB ini tidak terjadi, apa yang harus diperbaiki dari proses PPDB? Oke. Terus apa lagi? Iya, jadi diperketat, sanksinya pun lebih dipertegas. Nah, kalian pernah mendengar cerita tentang kecurangan PPDB seperti ini? Iya, atau kalian jadi pihak yang dirugikan dari? Oh iya, oke. Oh, oke. Iya. Jadi, proses PPDB seperti ini itu adalah contoh dari teks prosedur di lingkungan masyarakat yang dekat dengan kehidupan kalian. Karena PPDB ini tuh adalah sebuah proses resmi yang memiliki langkah-langkah tertentu. Sehingga penting bagi kita untuk belajar bagaimana sih agar sebuah proses itu berjalan dengan adil. Nah, jadi inti topik kita pada hari ini adalah selanjutnya menganalisis ketepatan langkah teks prosedur dalam fenomena kehidupan publik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selanjutnya peserta didik mampu mengidentifikasi sedikitnya 3 kesalahan terkait isi dan struktur teks prosedur dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ketidaktepatan pada teks prosedur lain yang diberikan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memperbaiki teks prosedur yang salah dengan menyusun kembali langkah secara runtut dan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil perbaikan teks prosedur dengan kelancaran dan ketepatan isi. Lalu langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menonton sebuah video tentang proses PPDB yang bermasalah untuk menemukan isu atau kesalahan dalam prosedurnya. Yang kedua, kita akan berdiskusi bersama untuk menemukan bagian mana dari proses tersebut yang tidak sesuai aturan atau tidak runtut. Yang ketiga, kalian akan menerima penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip teks prosedur sebagai dasar untuk menganalisis. Dan yang terakhir, secara berkelompok kalian akan memperbaiki teks prosedur yang tersedia dengan menyusun kembali langkah-langkahnya secara benar. Perwakilan kelompok akan menampilkan role play singkat sesuai teks prosedur yang sudah diperbaiki. Nah, anak-anak, kan kalian tadi sudah menyebutkan ya bahwa teks prosedur yang tidak diikuti langkahnya ataupun yang langkahnya acak, itu akan menimbulkan kekacauan. Ada yang bingung, ada yang curang, dan sebagainya. Nah, maka sebuah teks prosedur itu harus seperti apa sih agar tidak menimbulkan masalah? Langkah-langkahnya harus ya jelas, runtut. Terus apa lagi? Iya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kenapa sih? Karena anak-anak, teks prosedur itu bukan sekedar langkah-langkah teknis, tetapi juga selanjutnya teks prosedur itu adalah aturan yang mengatur bagaimana sebuah proses harus dijalankan supaya rapi, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga teks prosedur juga memiliki fungsi sosial. Nah, di sini kan di-highlight ya aturan. Artinya yang namanya aturan itu tidak boleh dilanggar ya, betul? Terus langkah-langkahnya harus sesuai atau boleh acak? Iya, begitu. Jadi teks prosedur itu kan aturan. Jadi sedikit saja sebuah langkah itu tidak ditaati, maka akan berdampak besar. Lalu bagaimana cara kita menilai apakah prosedur itu sudah tepat atau belum? Kita gunakan 4 prinsip dasar. Selanjutnya, ada apa saja di sini? Lalu, iya, oke. Selanjutnya, logika proses. Nah, dalam teks prosedur itu, langkah-langkahnya semua penting, tidak boleh ada yang dilompati. Lalu yang kedua, kejelasan. Instruksinya itu harus jelas dan tidak menimbulkan dua tafsir. Kalau multitafsir itu tadi apa? Menimbulkan
Ya, ambiguitas, kebingungan ya, seperti itu. Lalu transparansi. Harus jelas siapa melakukan apa dan berdasarkan apa. Tidak boleh ada langkah-langkah gelap. Lalu yang keempat, keadilan. Prosesnya harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Artinya tidak boleh menguntungkan satu pihak saja. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa? Silakan Endah. Banjir, iya. Ya, seharusnya tidak boleh ya. Tetapi yang namanya politik itu kadang mereka sendiri yang membuat, tapi mereka sendiri yang membuat langkah-langkah itu dengan tujuan untuk melanggarnya gitu, demi kepentingan mereka pribadi. Sedangkan kita masyarakat yang menerima dampak dari langkah-langkah tersebut ternyata malah menerima kerugian dari aturan yang ternyata mereka langgar seperti itu. Apakah sudah dipahami? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jadi anak-anak, kita itu sangat penting untuk menganalisis ketepatan dalam teks prosedur. Selanjutnya, kalau kalian sudah memahami, kita akan lanjut ke latihan. Nah, di sini latihannya itu kalian nanti akan menerima sebuah prosedur yang berisi kesalahan. Ada yang langkahnya itu acak-acakan, kemudian ada juga yang langkahnya salah. Nah, secara berkelompok, kalian akan memperbaiki teks prosedur tersebut. Dibagi menjadi jadi dua kelompok besar gitu. Jadi misalkan yang barisan 1 dan barisan 2 itu menjadi kelompok 1, lalu yang barisan 4 dan 5 menjadi kelompok 2. Nah, yang ini bisa membagi dua yang ke kelompok 1 dan ke kelompok 2. Harus join mau ke sini atau ke sini. Nah, kenapa dibagi menjadi dua kelompok besar? Karena nanti kalian bisa berbagi-bagi tugas ya. Ada yang menata ulang langkah dan juga tentukan siapa yang menjadi perwakilan role play. Nah, untuk role play-nya itu kalian mempraktikkan prosedur yang sudah benar. Jadi bisa tentukan pemerannya mau siapa, lalu bikin juga gitu. Kira-kira dialognya dan adegannya akan seperti apa. Apakah sampai sini dipahami? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke Ibu ya. Iya tuh. Gak apa, role play-nya singkat saja ya. Yang penting kalian mempraktikkan prosedur yang benarnya seperti itu. Baik, silakan berkumpul dengan kelompoknya ya. Ayo bisa. Diurutin ya langkahnya. Tapi di situ ada langkah yang salah gitu. Jadi ya, langkah yang salah jangan kalian tulisin. Tinggal kalian gak usah dimasukin ke sini. Jadi yang benar langsung ke tabel. Udah dengan urutan yang benar. Ya.
sudah kalian perbaiki untuk menunjukkan langkah-langkah yang benar ya. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Kita meminjamkan bukunya itu kepada perpustakaan. Iya mana orang Weh, tepuk tangan untuk satu. Wah, iya. Ternyata kalian telah menampilkan teks prosedur dengan sangat baik ya. Kalian sudah sangat keren gitu dengan memperbaiki teks prosedur menjadi urutan yang langkah-langkahnya benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalian apakah sudah paham bahwa urutan yang benar itu akan membuat suatu proses menjadi adil juga? Oke, sudah paham ya, bagus. Nah, dengan belajar teks prosedur itu, kalian bukan hanya belajar teks dalam bahasa Indonesia, tapi juga belajar tentang keadilan, ketepatan, dan tanggung jawab sosial. Dengan belajar teks prosedur, itu kalian belajar menjadi warga negara
yang kritis, yang tidak mudah dibodohi oleh sistem yang tidak jelas. Nah, setuju, oke. Untuk tugas selanjutnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks prosedur dari awal secara mandiri. Maka dari itu di rumah kalian silahkan buat rancangan teks prosedurnya dan dibawa kembali di pertemuan selanjutnya untuk menyusun langkah-langkah prosedur dari rancangan yang sudah kalian buat. Bisa dipahami? Ya, untuk materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Kalau begitu, iya. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Iya, jadi prosedur itu bagaimana? Iya. Iya, dan prosedur itu harus iya, jelas dan bertanggung jawab ya. Iya, betul. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.